Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Minggu malam ini kita puji Tuhan, kita sudah melewati satu minggu di dalam tahun 2024 ini. Sudah 7 hari. Hari ini tanggal 7, besok hari Senin memasuki minggu yang kedua, tanggal 8. Waktu begitu cepat. Tapi marilah Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kita pergunakan, hidup ini berasal dari Tuhan. Kita dikasih nafas gratis, kesehatan gratis, jantung, paru-paru, semua tubuh kita sehat sempurna. Kita harus jaga baik-baik, karena hidup adalah kesempatan. Banyak mereka saudara-saudara saya yang lebih muda dari saya Tuhan sudah panggil. Tapi bagi kita yang masih di Tuhan berikan umur panjang, mari kita jangan sia-siakan kesempatan. Kita mau pergunakan hidupku untuk Kristus. Mati adalah keuntunganku. Amin. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Saya mau nyanyikan, saya Pastor Yakob Rahmat. Saya menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Tidak mau sia-siakan. Karena Tuhan dia dari surga. Tuhan kasih semuanya gratis. Diberkati gratis semua oleh Tuhan. Kita bisa bekerja, bisa sehat, bisa berakal budi sehat. Itu semua gratis dari Tuhan, bukan dasar dari kita. Kita bisa hidup sampai detik ini, itu anugerah Tuhan. Mari kita setiap kesempatan yang Tuhan berikan, pergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini yang berkaitan dengan talenta. Matius 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang kerajaan surga yang diikat dengan talenta. Mari nanti kita baca, tapi sebelum itu saya mau menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, selagi aku masih kuat, haleluya, dan sehat. Bila saatnya nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, haleluya. Bila saatnya nanti sudah ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, haleluya. Bila saatnya nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini dipakai oleh Tuhan, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, haleluya. Oh Tuhan,
pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat, amin, haleluya. Bila saat nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, haleluya. Bila saatnya nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku Bapa. Aku malam hari ini mau baca firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ku simpan di dalam hatiku Bapa. Aku mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Pakailah hidupku selagi aku kuat Bapa. Bila saatnya nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan, ampunilah semua dosaku. Selama ini aku banyak salah. Ampun ya Tuhan. Roh Kudus, tuntun hidupku. Pakailah hidup ini ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini kami diberkati Tuhan oleh firman. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sudah kita menjalani hidup 1 minggu di hari yang ke-7 Januari 2024. Biar kita tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti firman Tuhan katakan ini, pergunakan waktu yang ada, karena hari adalah jahat. Hari jahat ini buktinya, ya. 1 Yohanes pasal 5:19. Kita tahu kita berasal dari Allah. Dunia dikuasai si jahat, ya. Jadi kalau sudah dikuasai iblis, pasti hari jahat, sudah. Lihat, terjadi pembunuhan, ya, terjadi perampokan, terjadi peperangan, terjadi penyakit. Nggak ada rasa sukacita. Nanti sukacita kita ada di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Di ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan menjadi orang bodoh, mohon maaf ya. Karena ini tertulis dalam Alkitab, lu bodoh. Bodoh seperti gadis yang bodoh. Artinya orang bodoh itu menyanyikan waktu. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan disia-siakan. Dia mencari perkara yang sia-sia. Dunia ini kan sia-sia. Ya, kita boleh cari uang, boleh. Tetapi jangan dibuang waktu semua buat dunia, saudara. Jangan. Tapi kita pergunakan waktu buat Tuhan. Mohon maaf nih, saya kesel. Mohon maaf. Saya banyak bicara jadi batuk sedikit, pilek. Tapi dalam nama Yesus sudah tidak batuk lagi, ya. Lihat, dengar sampai terakhir. Saya gunakan nama Yesus, tidak batuk lagi. Tadi kesel, saudara, minta maaf ya. Inilah di dunia, ya, terjadi masalah, ya. Ada yang Tuhan panggil sudah meninggal, ya. Banyak di rumah sakit, saya lihat ini banyak mereka itu yang sakit. Kalau saya pelayanan di rumah sakit, mereka merindukan minta kesembuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau selagi sehat, mari kita pergunakan hidupmu sehat untuk Tuhan. Jangan egois, jangan dipergunakan waktu perkara sia-sia, ada mabok, judi, perbuatan dosa. Jangan. Ya, tapi mari kita sadar, waktu yang lalu sudahlah. Ya, waktu yang lalu, seperti firman Tuhan katakan, hidupmu yang lalu ini, kalau saya baca di dalam Efesus pasal 2, ya, saya mau baca Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, dulu kita jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja dan orang-orang durhaka. Dulu saya waktu masih muda, begitu sudah selesai S1, saya mencari duit. Wah, mau ingin menjadi orang kaya, saudara. Kerja keras, memang saya bekerja di bank, bekerja, wah rajin doa, rajin bangun pagi, bekerja, karir.
Tapi semua itu perkara-perkara horizontal, saudara. Ya, itu perkara-perkara dunia, tidak kaitan dengan surga. Tapi perkara surga ada di dalam firman Tuhan. Ya, perkara dunia ya sudah dunia akan lenyap, saudara. Orang sekaya-kayanya itu kalau perkara dunia, enggak, di kerajaan surga nggak ada prestasinya. Mana prestasinya untuk kerajaan surga? Oleh itu mari saatnya kita harus balance, saudara. Ada vertikal, ada horizontal. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya memikirkan perkara horizontal. Horizontal nggak ada vertikalnya. Kayak vertikalnya itu nggak ada pernah doa, ya, nggak pernah beribadah kepada Tuhan, nggak pernah berbuat kasih, ya, egois semua, pokoknya tidak sesuai firman. Tapi kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan dan implementasi horizontal, ada vertikal horizontal, itulah yang dikehendaki Allah. Mari oleh karena itu kita baca firman Tuhan yang berkaitan dengan talenta, ya. Supaya waktu-waktu Tuhan berikan buat kita, jangan kita sia-siakan, tapi pergunakan semuanya untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, ya. Mari kita baca Matius 25, 14-30, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, ini menunjuk kepada Yesus sendiri, saudara. Ya, Yesus naik ke surga, dan Tuhan bicarakan amanat agung, pergilah jaga dan semua bangsa muridku, ajar dan baptiskan mereka, ajar mereka, ada 5 poin itu. Ya, pergi. Kedua, jadikan semua bangsa muridku. Ketiga, baptiskan mereka dan ajar mereka. Melakukan yang kelima, pelaku firman. Saudara kita mengajar, kalau Bapak dalam melakukannya, saya kan mengajar nih. Bapak Ibu melakukannya, saya melakukannya. Mengajar Bapak sudah dengar tapi Bapak tidak melakukan, useless, sudah tidak percuma. Yang maunya Tuhan, kita setelah kita mengerti ajaran seperti Bapak Ibu sekolah. Setelah selesai sekolah, Papa PA. Ternyata Bapak Ibu ngarang sendiri tuh anak kecil. Tidak nulis sesuai dengan aturan, Papa tulisannya PA. Tapi ngawur, tidak melaksanakan, berarti tidak melakukannya kan. Nah, percuma dong berarti sekolah. Menjadi seorang sarjana, aspal, asli tapi palsu. Tapi tidak ada implementasinya. Percuma dong, berarti kita yang Tuhan dikasihkan bagi hikmat buat kita, harus kita kerjakan. Sama di dalam pelayanan. Seperti saya bisa main gitar, saya bisa main piano, saya bisa menyanyi. Saya pergunakan untuk Tuhan, bukan saya egois. Gitar untuk cari dunia, cari duit di dunia, tidak ada untuk Tuhan. Untuk Tuhan tidak mau sama sekali, dicabut sama Tuhan. Ya, oleh karena itu mari, karena Tuhan sudah berikan buat kita, ya, adalah apa? Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita. Kita dikasih harta sama Tuhan, kekayaan, potensi, kompetensi yang dari Tuhan. Kita pergunakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri, ya. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Coba saya baca ya, saya mau baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Oleh karena itu, kita pergunakan bukan untuk egois diri sendiri. Seperti Tuhan katakan, seperti kerajaan surga, seseorang Tuhan yang pergi ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya, memanggil saya sebagai hamba-hambanya, Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan, mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Setiap kita diberikan talenta sesuai dengan kesanggupan, potensi, kompetensi yang kita miliki. Terus ayat 16, segera pergilah hamba ya yang menerima 5 talenta, yang menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembuhkan uang tuannya itu. Coba ini salah, saudara, yang nggak benar nih. Dikasih 5 talenta berkembang. Terus berikutnya, sampai mau selesai dulu, nanti saya jelaskan. Lama sudah itu pulanglah Tuhan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, saudara, nanti Tuhan Yesus akan datang dari sorga kepada dunia ini, kepada kita. Akan ada perhitungan, saudara. Saudara tidak bisa seenak-enaknya, saudara. Setiap kita dituntut tanggung jawab. Seperti dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Setiap kita nanti dituntut tanggung jawab sama Tuhan. Terus berikutnya, lama sudah itu pulanglah Tuhan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 5 talenta banyak, saudara, ya. Seperti saya dikasih 5 talenta nih. Saya bisa menyanyi, itu talenta.
Saya bisa main gitar, saya bisa main musik piano, saya bisa mengarang lagu, saya bisa pelayanan khotbah sebagai hamba Tuhan. Dipakai sama Tuhan dan kembangkan saudara ya. Mari kita kembangkan seperti saya terus maju terus dalam pekerjaan Tuhan. Maka kata Tuhannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Oh, sungguh besar. Oleh karena itu saya senang sekali. Saya kembangkan 5 talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan ya. Tidak boleh diam. Bisa aja saya dikasih talenta, diam-diam saja. Yang tidak mau nyanyi buat Tuhan sombong, tidak bisa, saudara. Dicabut sama Tuhan. Itu seperti ini lalu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percaya kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita diminta tuntut tanggung jawab, pertanggungan jawab. Kalau kita lakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, Tuhan izinkan kita masuk turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena ini aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan mengungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebetulnya ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang punya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30 yang terakhir, dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa. Kita baca dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 tentang 5 talenta. Puji Tuhan, di sini kita bisa belajar. Mari kita menjadi hamba yang berguna. Jangan menjadi hamba yang tidak berguna. Dikatakan ayat 30. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna. Karena Tuhan memberikan setiap kita pasti minimal 1 talenta. Coba Bapak Ibu renungkan, setiap kita pasti 1 talenta apa? Doa. Masa Bapak Ibu tidak bisa berdoa? Kalau Bapak Ibu sebagai orang Kristiani, umat Tuhan, menjadi jemaat gereja, doa buat gereja. Doa. Di sana gereja pasti ada doa-doa kan. Talenta itu doa itu. Doakan buat para hamba Tuhan. Doakan para pelayan-pelayan Tuhan. Doa. Kedua, Bapak Ibu kalau punya talenta menyanyi. Ngomong kepada Bapak Gembala. Ngomong kepada ketua komsel apa. Pokoknya kalau Tuhan berikan talenta buat kita, saya sarankan Bapak Ibu, mohon maaf ya. Bapak Ibu jangan menjadi jemaat yang pasif, cuma datang ke gereja, keluar masuk gereja gitu aja. Minta berkat, jangan. Marilah kita menjadi manusia, menjadi aset yang produktif. Seperti di dalam bisnis ada istilah aktiva produktif. Ada ALMA, Asset Liability Management. Harus kita menjadi aset, jangan menjadi liability, jadi beban. Ya, harus menjadi profit center, bukan cost center, menjadi beban biaya-biaya melulu. Tapi harus memberikan dampak yang positif. Seperti di dalam Roma pasal 9, saya membaca ya. Roma pasal 9 ayat 21, demikian firman Tuhan ya. Apakah tukang priuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia? Ini minta sama Tuhan, Tuhan pakai hidupku guna tujuan yang mulia. Sadar Bapak Ibu, setiap kita pasti diberikan talenta-talenta. Cuma Bapak Ibu mungkin cuek, tidak mau menggunakan talenta itu. Ada firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ambil bagian dalam pelayanan. Karena Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20, Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang harus kita membalas cintanya Tuhan? Jangan menjadi orang-orang yang hanya minta berkat-berkat pasif,
tidak menjadi orang jemaat yang aktif. Kita harus menjadi anak Tuhan yang aktif pelayanan. Jangan hanya minta berkat, minta kesembuhan, tapi Bapak Ibu tidak pernah melakukan buat Tuhan. Jangan, itu hamba yang tidak berguna di depan Tuhan. Tapi mari kita menjadi hamba Tuhan berguna. Seperti saya mau bacakan lagi, tanggung jawab loh saudara. Ibrani pasal 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ini minta tanggung jawab loh Bapak Ibu. Takut sama Tuhan. Ini mumpung kesempatan masih ada, pergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Orang yang menjadi serupa dengan Kristus, orang bertanggung jawab. Karena suatu hari kelak saya mau bertemu dengan Yesus. Sehingga nanti saya katakan, Tuhan, pakai hidupku, aku sudah kembangkan talenta aku berikan. Maka Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, yang sudah bertanggung jawab. Tuhan akan masukkan saya, Bapak Ibu Saudara semua, yang mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah dipakai Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa. Dan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita kembangkan talenta-talenta, potensi-potensi, kompetensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan menjadi mana Tuhan yang cuma yang pasif, tapi menjadi manusia yang produktif untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Cinta Yesus, taat melakukan firman Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Amin.